Kita mulai untuk posisi buy-nya. Nah, dan posisi buy ini seingat gue nggak pakai. Oh iya, gue nggak pakai ini ya, gue nggak pakai yang namanya ICT dah. Gue nggak pakai Alchemist, tapi di sini gue pakai ICT. Mhm. Gue nggak pakai storyline, boy. Gue pakai ICT dan di situ gue pakai HTFPOI-nya itu berupa FVG nih di daily. Ya ini harusnya dari awal ya, dari awal ini udah jadi pandangan, cuman gue ambil singkatnya kemarin, gue ambil apa namanya, hmm, apa sih, bisa dibilang itu cuma sekedar koreksi gitu kan, gue ambil koreksinya di sini. Dan di sini gue pakai ICT sebagai FVG sebagai POI-nya, FVG, FVG daily H4, masuk nih ke H4. Kalian bisa melihat dengan jelas. Ini ada apa? Ada shift structure. Terus ada apa? Ada swap liquidity. Simple, ini paling simple. Sebenarnya paling simple. Tapi enggak, mungkin kalian ngira gue ambil di sini enggak. Gue ketinggalan di sini karena enggak open market gitu kan. Terus ini ada OB ya, OB. Oke. Jadi ceritanya gue dapat 2 entry di hari yang sama, tapi berbeda posisi dan juga berbeda metode yang dipakai atau yang digunakan. 4 AM. 4 AM itu after London session. London sessionnya turun nih. Nah, ini di jam 4 ini ada OB. Nah, kalau kita pakai Alchemist ya kita bisa menggunakan POI-nya Alchemist nggak apa-apa sih. Ini berupa resisten become support. Oke. Karena bisa dibilang dia sejajar nih, sejajar sama QM-nya. Tuh kan. Nah, lebih presisinya dan lebih dekat dia ke RBS. Setelah dari H4 kita turun lagi nih ke time frame H1. Tuh. London kill zone itu di jam 2. Jam 2 AM sampai jam 3 AM. Ini London kill zone. Sedangkan ini jam 5. Oh, ini mendekati opening New York Open ya. Jam 5, jam 6, jam 7, jam 8. Nah, gue entry kemarin di jam 8 ini. Dari H1 kita turun bisa ke M15. Karena H1 udah ambil namanya RBS nih. Resistance become support. Tuh kelihatan dengan jelas. Tipis memang, kecil, tapi dari konfirmasi sesederhana ini kita jarang untuk memperhatikan, oh ini udah terjadi, apa namanya, sweep, udah terjadi market shift structure atau MSS itu. Emang tipis, banyak orang yang mungkin ragu ya, secara di M15 dia hanya swap liquidity gitu kan. Tapi di M5 nanti kita lihat di M5. Karena yang kita tahu sendiri XAU USD itu letaknya manipulasi harga. Jadi dia bisa manipulasi ke atas ini, terus manipulasi ke bawah lalu beneran naik gitu. Tapi dikasih yang sederhana, yang simple sama market, kitanya yang trust isu. Jadi kita nggak bisa memprediksi bahwa wah ini fake MSS nih, trust isu gitu kan. Jadi akhirnya kita ketinggalan. Nah, gue menunggu momen karena ini gue udah kelewat gitu kan, udah di candle yang sekian di jam 7. Nah, ini jam 7 gue buka market nih kan, jam 7.30, nggak tahu ya, gue nggak lihat ada news atau enggak, jam 7.30 tiba-tiba naik kenceng aja gitu, naik kenceng gitu di sini. Akhirnya koreksi. Nah, koreksi ini nih, gue nggak berani nih ambil di sini. Gak tahu kenapa, tapi kita bisa buka di M5-nya ada apa. Wih, wih, wih. Oh, ini dia.
Nah, ya MSS tadi M5-nya swap juga ya, Boy, ya? Banyak yang nggak berani sih mungkin. Nah, di sini. Ini udah lewat, dia udah break ke atas. Balik lagi M12. M30-nya apa ya? M30-nya itu kan FVG ya. Tapi kalau ngelihat dari range-nya gitu kan, dari range FVG itu lebar, Boy. Bahkan harga gak berhasil nyentuh di 50%-nya atau CE-nya. Lalu harga naik lagi ke atas. Nah, di sini kenapa kok bisa gue pede entry di poin yang sebelumnya udah gue share gitu kan di TikTok gitu. Apa gue pede entry di sini? Melihat dari pergerakan candle tersebut, candle ini berupa single move. Yang artinya walaupun dia koreksi, dia nggak akan begitu dalam gitu. Beda halnya kayak ini nih, nih gitu kan koreksi. Tapi dia bukan single move, boy. Dia malah sideways di sini kan. Tapi ini enggak. Ini single move dan time-nya itu bertepatan dengan New York. Tahu sendiri lah ya New York ya. Tuh. Jadi kah harga udah berhasil nge-break di sini. Nah, sebentar. Gue-nya ada iklan dulu nih, boy. Sorry Bentar guys, ya. barusan ada sedikit iklan. Oke, kita lanjut sampai mana tadi? Oh ya. Nah, oke. Jadi di sini gue tarik nih, ya kan? Tarik dari sini ya, kalau nggak salah. Sip. Gue tarik trend line dari atas sini hingga ke sini, ya kan? Jam 15 itu. Kalau menurut time frame jam 15 harusnya gue mungkin entry di resistance become supportnya di sini. Cuman kayak gue silent drawdown lah gitu kan. Jadi gue turun di time frame di bawahnya untuk mencari area entry posisi yang terbaik dengan drawdown yang seminimal mungkin. Oke, sini. Nah, jadi mungkin kalian bisa melihat. Nah, bentukan candle ini ya. Ya gini. Turun, naik, turun, naik, turun, naik. Nah, ini ya. Gua kemarin sebenarnya iseng aja sih sampai M1 gitu kan, iseng aja karena ya gua meresikokan sedikit ya, meresikokan risk yang kecil gitu. Ini ada liquidity dan di sini ada area OC. Kenapa bisa mengira akan terjadi hal seperti itu, Bang? Jadi dari yang udah dari pengalaman. Ini kan harusnya nanggung ya kalau di bawah ini ada FVG gitu kan. Kenapa nggak ambil FVG gitu kan? Dari yang udah harga itu ambil gini, boy. Jadi dia ambil inducementnya yang di sini. Misal yang di sini ada FVG di bawah ini. Kenapa dia nggak ambil yang bawahnya gitu kan? Nggak. Gue berekspektasi pada pengalaman ataupun experience yang udah gue lihat di market. Jadi sederhananya di sini kayak break structure dan inducement kan gitu. Nih. Break structure di sini ada mungkin fake MSS ya, bisa dibilang fake MSS, dan di sini di bawah ini adalah inducementnya. Dan gue ambil di POI di mana tempat break structure pertama dimulai gitu. Lalu harga naik ke atas. Seperti itu.
Jadi lebih tepatnya ini kayak semacam liquidity ya. Ini dari bawah ke atas itu kayak liquidity. Tapi nggak semua liquidity-nya yang diambil. Dia menyisakan satu gitu. Kalau mungkin bagi anak SNR mungkin ada pattern ya, entah ini pattern apa namanya gitu kan. Dia membentuk suatu akumulasi ke bawah, lalu ke bawah ini berupa manipulasinya gitu kan. Lalu dia naik ke atas. Karena kita melihat dari M15 maupun M30-nya bahkan H1 ini masih berupa single move. Dan single move tersebut seperti yang gue bilang di awal tadi, dia nggak akan mengambil koreksi yang dalam. Jadi dia hanya akan mengambil sedikit koreksi gitu. Dan di M15-nya gue kuat sama trendline ini. Makanya gue pede, gue kuat sama trendline. Tuh, ya kan? Tuh. 1, 2, 3. Jadi trendline itu apa sih sebenarnya? Trendline itu adalah support dan resisten, sama aja. Cuman versi serongnya, versi miringnya gitu. Kalau kita cuman tahu trendline horizontal, ya ini versi serongnya. Bang, versi vertikalnya ada nggak? Gila lu, emang ada. Gila orang yang kalau misal nanya, Bang, trendline ataupun SNR versi vertikalnya. Gua gila itu. Ya, dari situ sih trade yang gua ambil itu ada di jam 9.45. Dan 9.45 seperti iya EM ya kalau di New York. Tapi kalau di jam UTC plus 7 Jakarta itu ada di jam 8.45. Di awal-awal video gue pernah bilang mengenai time entry gue yang paling gue suka itu ada di jam 8 hingga jam 9 malam. Bang, kenapa nggak 7.30 gitu? Nggak, karena 7.30 itu kadang masih berupa manipulasi. Tapi kan ada news bang, nah ya itu news itu makanya letaknya ada ketika saat news itu banyak yang terkecoh ya kan. Karena mereka dimanipulasi. Karena letak delivery yang paling enak, letak delivery price yang paling sedep gitu kan, ya itu ada di jam 8 sampai jam 9. Kalau kalian suka trade di indeks, kalian tahu sendiri indeks open di jam berapa? 9.30 AM UTC minus 4 atau 8.30 UTC plus 7 Jakarta gitu. Enaknya di situ. Coba deh kalian next time nih, kalau kalian mau trade, kalian bisa trade di jam-jam 8 hingga jam 9 malam. Ya. Tapi kalau winter session dia majuin 1 jam. Kalau winter session itu di bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3. 6 bulan ya winter session. Itu kalian naikin sejam di jam 9 hingga jam 10 gitu. Kalian paham ya. Jadi ada enaknya di New York session itu ada 3 jam, 4 ya, 4 1 jam manipulasinya saat New York Open. New York Open itu di sekitar jam 9 jam 7 hingga jam 8. Terus setelah New York Open ya gue bisa bilang itu New York apa ya, kurang paham juga ya, lupa, mungkin pernah dipelajarin tapi lupa, itu jam 8 sampai jam 9. Di jam 9 sampai jam 10 itu ada New York Kill Zone. Jam 1 sampai 2 atau 2 sampai 3 ya, 1 sampai 2 itu jam New York PM. New York PM tuh gacor juga itu. Jadi jam midnight ya, di midnight tengah malamnya Jakarta itu gacor karena jam 1 sampai jam 2 tuh kan kalau ngelihat dari sisi New York-nya itu kan mereka after lunch break, after makan siang dan mereka kembali masuk kerja dan di situ lumayan volatile sih. Itu bagi kalian yang mungkin hobi atau suka trade tengah malam itu. Ya dari gua mungkin sekian ya. Semoga dari penjelasan mengenai 2 breakdown trade yang udah gue sampaikan kalian bisa paham dan bisa kalian resapi. Kalaupun kalian susah untuk memahami ya kalian bisa chat di kolom komentar ataupun chat japri di tele atau di grup gitu kan. Ya syukur-syukur kalau bisa gue bales gitu. Kalau gue free atau senggang ya insya Allah gue bales. Tapi kalau emang yang gue nggak tahu dan gue nggak pernah jelasin sama sekali di dalam YouTube ini, ya sorry tuh sih gue nggak bisa gitu. Kalian bisa cari orang lain yang mampu menjelaskan. Nah, karena emang knowledge ataupun pengetahuan ya lumayan banyak, tapi nggak semua pengetahuan itu gue tahu. Karena emang dasarnya gue udah nggak terlalu banyak-banyak cari
ataupun memahami metode-metode, dan gue udah nggak pernah ganti-ganti metode, itu. Intinya semoga sukses selalu boy dalam trading ini, dan semoga pengetahuan ataupun ilmu yang gue curahkan itu bisa membantu kalian. Oke, sekian dari gue, Mbak J. Apabila ada salah kata ya gue mohon maaf, dan apabila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, oke? Sekian, see you.